Kita semua pernah di titik itu. Penuh semangat, penuh ide memulai sebuah proyek baru. Entah itu channel YouTube, bisnis online, belajar skill, atau olahraga. Hari pertama, kedua, ketiga, mantap. Tapi lalu tibalah hari-hari di mana motivasi mulai menguap. Tiba-tiba ada deadline lain, ada acara keluarga, badan lagi capek, atau sekadar malas, dan pos kecil proyek itu pun terbengkalai. Kita merasa gagal. Kita bertanya pada diri sendiri, kenapa sih aku gak bisa konsisten? Jika kamu merasa familiar dengan skenario itu, angkat tangan di komen. Nah, kabar baiknya konsistensi bukanlah bakat bawaan. Bukan sesuatu yang hanya dimiliki oleh para top creator, atlet, atau miliuner. Konsistensi adalah skill, dan seperti skill lainnya, ia bisa dipelajari, dilatih, dan dikuasai. Di panduan lengkap ini, kita akan bedah habis, step by step, bagaimana caranya membangun konsistensi yang tahan banting, yang tidak bergantung pada motivasi sesaat. Jadi, tonton sampai habis karena ini adalah game changer. Langkah pertama menguasai konsistensi adalah hentikan berharap pada motivasi. Motivasi itu seperti api unggun spektakuler, panas, memberi cahaya, tapi dia membakar bahan bakar dengan cepat dan bisa padam oleh hujan atau angin sekalipun. Jika kita hanya bergerak saat mood baik atau motivasi tinggi, kita akan selamanya jadi korban dari perasaan kita. Rahasia orang-orang konsisten. Mereka beralih dari motivasi menuju disiplin sistem. Motivasi adalah aku ingin melakukannya, disiplin adalah aku akan melakukannya. Mau lagi mood atau tidak. Dan untuk membangun disiplin itu kita butuh sistem, dan itu yang akan kita bangun bersama. Kita sering terlalu fokus pada tujuan besar. Aku mau punya 100.000 subscriber. Aku mau turun 20 kg. Aku mau lancar bahasa Inggris. Tujuan itu penting sebagai kompas, tapi tidak membantu dalam perjalanan harian. Yang kamu butuhkan adalah sistem rutinitas kecil yang kamu jalani setiap hari atau setiap minggu, tanpa pamrih, yang secara otomatis membawamu mendekati tujuan. Contoh, daripada tujuan bikin channel YouTube sukses, sistemnya adalah aku akan syuting setiap Sabtu pagi dan edit setiap Minggu malam selama 2 jam. Daripada jadi jago main gitar, sistemnya aku akan latihan 20 menit setiap hari setelah pulang kerja. Lihat perbedaannya. Sistem itu terkontrol, spesifik, dan bisa diukur. Tujuan hanyalah bonus dari sistem yang dijalani dengan konsisten. Ini prinsip paling kuat. Konsistensi adalah kumpulan dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara rutin. Jangan terjebak all or nothing. Lebih baik kamu menulis 1 paragraf setiap hari daripada menulis 10 halaman dalam 1 hari lalu berhenti sebulan. Terapkan aturan minimum viable effort atau usaha minimum yang harus dilakukan. Di hari-hari paling malas sekalipun, lakukan versi minimalnya. Tidak semangat olahraga, lakukan peregangan 5 menit saja. Tidak mood bikin video, riset 1 ide saja. Tidak bisa belajar 1 jam, baca 1 halaman saja. Dengan melakukan versi minimal ini, kamu mematahkan siklus skip atau bolong. Dan seringkali setelah memulai yang minimal, momentum akan terbawa dan kamu bisa melakukan lebih. Yang penting, rantai konsistensi tidak terputus. Konsistensi sering mati karena hambatan atau friction yang terlalu besar. Otak kita ahli dalam mencari alasan. Jadi, tugas kita adalah mempermudah tindakan yang ingin kita konsistenkan dan mempersulit hal-hal yang mengganggu. Mau konsisten olahraga pagi? Siapkan pakaian olahraga dan sepatu di samping tempat tidur malam sebelumnya. Mau konsisten bikin konten? Simpen template script, buka aplikasi edit. Siapkan peralatan di satu tempat yang mudah dijangkau. Sebaliknya, mau kurangi scroll medsos? Log out dari akun atau simpan HP di luar kamar saat mau bekerja. Buatlah tindakan yang diinginkan menjadi no-brainer, sehingga kamu tidak perlu berpikir 2 kali untuk memulainya. Apa yang tidak diukur, tidak bisa dikelola,
Gunakan habit tracker, bisa kalender fisik, aplikasi di HP, atau spreadsheet sederhana. Beri tanda centang setiap hari. Kamu berhasil menjalankan sistem kecilmu. Melihat rangkaian centang yang bertambah panjang itu memberi kepuasan visual yang luar biasa dan menciptakan komitmen psikologis untuk menjaga streak atau rangkaian itu. Dan jangan lupa untuk memberi reward pada diri sendiri setelah berhasil konsisten 7 hari, 30 hari, beri hadiah kecil yang menyenangkan. Bukan tentang hasilnya dulu, tapi tentang menghargai usaha konsistensi itu sendiri. Ini mengasosiasikan proses dengan perasaan positif. Paham nih, konsistensi bukan tentang tidak pernah absen sama sekali, itu mustahil. Hidup terjadi. Kamu pasti akan ada hari di mana kamu terlewat, sakit, atau benar-benar tidak bisa. Musuh terbesar di sini adalah pikiran, udah bolong 1 hari, udah hancur streakku. Ya udah, berhenti aja. Itu pikiran yang merusak. Konsistensi yang sejati adalah tentang cepat bangkit lagi. Miss, 1 hari bukan masalah. Besok langsung kembali ke sistem. Jangan biarkan satu kemunduran menjadi alasan untuk berhenti total. Anggap itu sebagai jeda, lalu lanjutkan perjalanan. Progress greater than perfection. Kemajuan lebih penting daripada kesempurnaan. Jadi itulah panduan lengkapnya. Sekarang action step-nya, pilih 1 hal kecil yang ingin kamu konsistenkan. Tentukan sistem dan versi minimalnya. Hilangkan frictionnya. Siapkan trackernya. Dan mulai besok, komitmen di komen. Aku akan konsisten sebutkan 1 hal kecilmu. Ayo kita saling support. Like video ini jika membantumu. Dan subscribe. Karena setiap minggu aku akan hadir dengan konten yang membantu kamu berkembang. Secara konsisten tentunya. Ingat, konsistensi bukan tentang menjadi luar biasa dalam 1 malam, tapi tentang menjadi biasa-biasa saja, tapi dilakukan setiap hari, yang pada akhirnya akan membuahkan hasil yang luar biasa. Aku percaya kamu bisa. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam konsisten.